Hasad ini, hakikatnya orang yang hasad, seakan-akan dia itu nggak terima dengan ketetapan Tuhan. Seakan-akan dia bilang ke Tuhan, ya Rob, engkau salah memberikan nikmat. Harusnya saya gitu. Harusnya saya, bukan dia. Kalau misalnya contoh, ini urusan duniawi nih Bib ya. Oke. Keren nih dia punya mobil mewah, bisa jalan-jalan. Oke. Tapi saya langsung intinya gini Bib, kalau misalnya Anda juga punya mobil mewah ini, mungkin Anda bisa pakai ini ke masjid, bisa pakai ini ke kajian, mungkin lebih keren lagi. Itu gimana Bib? Ini coba, ini tiba-tiba terlintas Bib di pikiran. Apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahala. Kalau cuma assalamualaikum 10. Kalau warahmatullahi wabarakatuh 30. Langsung begitu ya Bib ya? Iya. Masya Allah. Murid magang? Murid magang dengan sejuta pertanyaan. Sepertinya Habib ngantuk ini kalau saya lihat. Ya, matanya. Itulah dari keadaan. Iya kan? Capek, Betul. Ya. Karena saya murid magang, saya tahu kondisi guru. Jadi saya bawakan kopi spesial untuk guru saya. Masya Allah. Yang ini Bib, maaf. Padahal. Oke, terima kasih banyak. Dari PH Waspresso. Hari ini lagi kopinya kopi RN. Gitu ya? Kopi aren. Boleh coba ini? Boleh dong. Bismillah, Harus bismillah, dong, bismillah. biar ngantuk kita hilang. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Bib? Masya Allah, tabarakallah. Yos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Ramadan? Sudah berapa hari Bib ya? berapa Sudah hari? tidak terhitung Bib. Alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah. Luar biasa ya. Artinya Ramadan sudah semakin ya hilang beberapa hari. Berarti Ramadan sudah ingin prepare untuk berangkat, pergi. meninggalkan kita. Tapi ingat, Ramadan kembali. Pertanyaannya, kita bisa jumpa nggak dengan Ramadan kembali? Masya Allah. Ramadan pergi akan kembali. Kita yang ditinggalkan sama Ramadan, apakah masih bisa jumpa ketika Ramadan kembali? Tinggi Bib. Masya Allah Bib. Belum pasti. Benar Bib. Baik, alhamdulillah. Baik Bib. Aduh. Langsung dimulai dengan kata-kata mutiara. Always. Ada ya? Ada. Berarti selama ini belajar, alhamdulillah selama magang sudah mulai bisa menulis. Ya, mulai bisa menulis. Coba saya dengar. Mulai gimana? Bisa apa namanya ya? Sedikit-sedikit. Oke. Iya. Hari ini kita mau bahas lagi lanjutan. Iya. Terkait masalah hati. Hati. Karena hati ini kan Bib selalu berubah-berubah, ya kan? Iya. Saya juga dengar Habib selalu bilang bahwa hati segumpal daging itu kalau baik, semua kita pasti akan baik. Memang hati itu kan kolbun, itu kan dia taqallab, dia selalu berubah-berubah. Diambil dari kata itu memang karena maknanya adalah berubah-berubah, berganti-ganti. Itulah hati. Itulah hati Bib ya. Jadi sehingga kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang selalu membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku di dalam agama kepadamu. Mana kata-katanya? Masya Allah. Jadi kata-katanya Bib spesial untuk teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya bukan kata-kata sih Bib. Kita langsung pertanyaan aja Bib ya. Boleh. Iya Bib, karena ternyata bukan kata-kata Bib. Itulah. Pertanyaan Bib, mohon maaf nih Bib. Masih magang, wajar Bib kalau magang. kita salah-salah Bib ya. Iya. Kita langsung Bib ke pertanyaan Bib ya. Oke. Jadi kenapa Bib ya? Kita itu kalau ngelihat hidup atau kejadian di diri kita sendiri itu kita sedih. Tapi ada kerasaan yang lebih sedih lagi melihat kebahagiaan orang lain. Itu penjelasan hati itu gimana Bib? Ini disebut penyakit apa sebenarnya Bib? Gini, ada orang punya penyakit hati begini. Dia kalau lihat tetangganya bangun rumah baru, gak bisa nafas. Iya. Lihat tetangganya punya mobil baru, gak bisa nafas. Kenapa? Gak senang melihat orang lain memiliki nikmat. Sehingga pengertian daripada hasad itu tamanni zawali ni'mati anil ghair, menginginkan nikmat orang lain hilang. Karohiyatu ni'mati alal ghair, dia tidak senang melihat nikmat kepada orang lain. Ini termasuk orang hasad. Gak senang dia lihat orang nikmat yang dipunya nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dia gak senang. Maka hasad ini, kata baginda Nabi Muhammad, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad itu dia memakan, menghilangkan daripada pahala. Kama ya'kulu narul hatab, sebagaimana api itu membakar kayu bakar.
Jadi orang yang hasad itu hakikatnya dia sedang menghabiskan pahalanya dengan penyakit hatinya. Dan orang hasad itu apa ya? Orang hasad itu adalah orang yang gak akan mungkin bahagia. Karena memang hasad itu musuh kebahagiaan. Musuh kebahagiaan. Dia gak akan mungkin bahagia dengan dia memiliki sifat hasad. Apa itu hasad? Iri. Gak senang lihat orang memiliki nikmat. Dan hasad ini ulama memberikan beberapa penjelasan begitu panjang lah. Seperti itulah kurang lebih daripada. Jadi kalau ada yang tanya, dia ketika nikmatnya ada dalam dirinya dia senang. Tapi kalau lihat nikmatnya kepada orang lain dia nggak senang. Berarti di sini punya penyakit hasad. Punya penyakit hasad, Iya. ya. Bahkan bisa jadi tuh biasanya mereka selalu bilang gini, gue ikhlas kok. Tapi ternyata setelah bilang ikhlas, dia napas berat. kayak nggak terima itu, Iya, itu manusiawi atau sebenarnya begini, gimana? orang yang hasad ini, hakikatnya orang yang hasad seakan-akan dia itu nggak terima dengan ketetapan Tuhan. Iya kan? Iya. Seakan-akan dia bilang ke Tuhan, ya Rob, engkau salah memberikan nikmat. Harusnya saya gitu. Harusnya saya bukan dia. Iya. Iya kan? Iya. Jadi orang yang hasad ini hakikatnya melawan Tuhan. Waduh. Seakan-akan dia bilang Allah itu salah memberikan nikmat. Kamu siapa sebenarnya? Kamu berani mengatakan Tuhan salah gitu? Bahaya loh ini. Jadi hakikatnya orang yang hasad ini dia tidak sedang bermasalah dengan orang yang diberikan nikmat, tapi dia sedang bermasalah dengan Tuhan. Dan ini bahaya. Bahaya, Bib. Sangat-sangat bahaya. Secara tidak langsung kita menentang Tuhan. Iya, menentang Tuhan. Waduh. Luar biasa tuh maksudnya. Iya. Gak berani sih, Bib, sebenarnya. Iyalah pastinya. Tapi ini kan kita kadang-kadang nggak sadar. Jadi tanda-tanda orang hasud itu begini. Tanda-tanda orang hasad dalam hatinya, iri dalam hatinya, ketika dia melihat nikmat orang itu sudah berat hatinya. Walaupun tanpa menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Baru pertama itu. Jadi kalau kita sudah merasa lihat nikmat orang berat, maka kita ketahui, kita harus tahu bahwasanya ini sudah mulai tanda-tanda masuknya kita kepada penyakit hasad. Iya. Tambah kalau dia terus kita pelihara, maka akan datang yang namanya muncul dalam hati kita menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Dan itu bahaya. Bahaya. Nah, sehingga para ulama itu menjelaskan tingkatan hasad ini ada beberapa tingkatan. Oh, dia punya tingkatan, Bib? Punya tingkatan. Ada yang memang tingkatannya memang haram, nggak boleh sama sekali. Ada yang memang hasad, dia ada punya penyakit itu, bukan hasad ya, dia tidak senang melihat nikmat orang, berat gitu loh. Jadi berat hatinya melihat nikmat orang, tapi dia nggak setuju dengan penyakit ini. Dia berusaha menghilangkannya, maka orang ini insya Allah aman. Cuman ada namanya hasad iblis. Tahu hasadnya iblis? Ini parah ini hasadnya iblis. Hasad iblis itu gini, kita harus pakat dulu bahwa hasad itu adalah melihat nikmat orang dia nggak senang, menginginkan nikmat orang lain itu hilang, kan gitu? Iya. Oke. Ada hasad iblis. Hasad iblis itu kalau dia lihat nikmat orang, Iya. dia nggak senang dan dia mau nikmat orang itu hilang. Ya. Walaupun tidak pindah ke dia. Parah ini. Jahat ini, Bib. Parah banget. Parah, Bib. Coba kita bayangin. Jadi orang punya nikmat. Dia mau nikmat orang itu hilang. Walaupun nikmat itu nggak pindah ke dia. Iya. Parah nggak? Parah, Bib. Parah, Bib. Tapi subhanallah, ini penyakit hasad iblis ini kan yang dimiliki oleh iblis ketika sama Adam. Dia mau Adam keluar dari surga, walaupun dia nggak masuk surga. Waduh. Parah kan? Parah, Bib. Parah. Ini hasad iblis. Ini hasad iblis, penyakit hasad yang paling tertinggi. Oke. Mau nikmat orang hilang, walaupun nikmat itu nggak pindah ke dia. Iya. Tingkatan kedua, ini yang jelas haram ya pastinya kan? Jelasnya haram. Dan dia punya usaha pastinya. Dia menginginkan nikmat orang lain hilang dan dia berusaha Menghilangkan. menghilangkan. Dia berusaha menghilangkan. Oke? Iya. Dia berusaha menghilangkan. Jadi dia ada usaha untuk menghilangkan nikmat orang itu. Seperti iblis kan? Dia punya usaha. Iya. Berarti dia bisa dibilang ada rencana juga, Bib. Misalnya strategi buat Jadi nikmat bukan hanya menginginkan, tapi dia punya usaha untuk menghilangkan nikmat itu. Kalau saya lihat-lihat ini seperti kayak drama Cina ya, Bib ya. Yang jahat-jahat gitu, Bib. Ada, Bib. Didracin begitu, Bib. Sinetron gitu-gitu, Bib. Jadi alhamdulillah saya bersyukur. Artinya murid magang yang di depan saya ini tidak seperti itu gitu loh. Walaupun Cina kan hakikat. Artinya tidak masuk ke situ kan. Iya. Itu kan hanya drama. Itu kan drama buatan. Tapi di situ kita bisa belajar. Tapi memang ada juga. Kenyataannya bukan hanya orang Cina. Iya.
Bukan orang Cina, orang Arab pun juga ada. Ya. Orang siapapun, orang Indonesia, pokoknya seluruh manusia itu pasti memiliki penyakit ini, mau bangsa apapun dia. Tapi itu kira-kira bisa kita sadari nggak sih, Bib? Maksudnya jangan Bisa sampai dong. mengalir gitu. Itu dia, justru kita harus tahu dulu tingkatan hati kita itu sampai kemana hasadnya. Kalau dia sudah memiliki hasad iblis ini, dia tidak mau lihat nikmat orang, dia ingin nikmat orang hilang, dan dia punya usaha untuk menghilangkan nikmat orang itu, walaupun nikmat itu tidak pindah ke dia, itu hasad iblis. Yang kedua, ada namanya hasad, dia bukan masuk kepada hasad iblis, tapi juga rawan ini ada juga. Dan ini kebanyakan. Dia ingin nikmat orang lain hilang, oke? Dan dia berusaha bagaimana nikmat itu hilang dari orang yang dia iri itu. Dan dia mau nikmat itu pindah ke dia. Jadi gantian, tukar peran. Misalnya ada orang yang lebih tinggi jabatan. Ya akhirnya dia bilang kepada bos perusahaan, itu dia nggak benar, dia pembohong. Dijelek-jelekin. Ketika dijelek-jelekin apa? Akhirnya dipecat, turun jabatan. Oke? Digantikan sama dia. Kan banyak kan film-film kayak gitu ada juga. Banyak, Bib, itu sinetron Bib. Apa film Cina apa Arab itu? Kayaknya enggak sih. Sinetron Indonesia juga ada, Bib. Sinetron Indonesia Iya. Iya. Jadi intinya ada orang yang punya penyakit ini ada. Oke? Iya. Itu yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga, dia menginginkan nikmat orang lain hilang. Oke? Tapi dia tidak punya usaha. Oke? Dia tidak punya usaha. Dia nggak senang lihat, mudah-mudahan hilang nikmat itu. Cuman dia nggak ada usaha. Dia tidak ada upaya gitu loh. Dan dia mungkin tidak mampu untuk menghilangkan nikmat orang itu. Cuman yang menjadi masalah, dia selalu scroll status yang orang dia iri itu. Jadi selalu tepo ya, jadi dia kadang-kadang kalau lagi di kamar tuh lagi duduk santai, dia lihat ngapain digoreng betul. Akhirnya hatinya tambah sakit melihat nikmat orang yang dia hasut ini selalu dalam kenikmatan, dan dia tidak punya daya untuk bisa menghilangkan nikmat orang yang dia iri. Jadi itu sama kayak scroll yang kita niatnya hiburan, tapi pulang-pulangnya malah insecure. Malah kita down lihat orang. Nah, ini itu bisa dinamakan hasad, atau bisa juga nggak kita kategorikan kurang bersyukur terhadap nikmat kita sendiri. Kan kita juga pasti ada nikmat dong. Selain dia nikmat, ya kita juga itu pasti juga beda lagi nikmat. gini. Jadi intinya kalau hasad itu kan beda ya sebenarnya begini. Hasad itu kan menginginkan nikmat orang lain hilang. Itu poinnya, intinya itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang cuma scroll kenikmatan orang, tapi dia nggak punya niat untuk supaya orang ini hilang nikmatnya, tapi dia kayak kurang bersyukur dalam hatinya, itu dia nggak sampai masuk kategori hasad, tapi kurang bersyukur saja. Kurang bersyukur aja itu. Tapi kalau hasad ini double, hasad dan tidak bersyukur. Semakin berat tuh berarti. Betul. Nah itu kan hasad kan? Dia tidak punya upaya untuk menghilangkan nikmat orang. Ada hasad yang ini insya Allah nggak berdosa. Jadi 3 itu dia berdosa semua. Ada, Bib? Ada. Hasad tapi tidak berdosa. Ya, dia bisa kita katakan bukan sampai ke kategori ingin nikmat orang lain hilang. Tapi hanya lintasan-lintasan gitu aja. Contoh, dia lihat nikmat orang berat. Kayak berat lihat nikmat orang, tapi dia sadar dalam hatinya itu salah gitu loh. Penyakit ini salah, sangkaan dia, perasaan dia ini nggak benar. Dia bilang, ya Rob, saya tahu ini salah ya Rob, tapi kadang-kadang muncul, ya Allah, tolong bantu saya untuk keluar dari penyakit hati ini. Nah ini kata para ulama, ini dimaafkan. Dia tidak sampai kategori orang yang menginginkan nikmat orang lain hilang. Yang tadi yang saya bilang itu yang digoreng terus dalam hatinya, lihat status. Nah ini beda lagi. Tapi ini tidak. Ketika lihat ada orang yang dia iri, itu dia langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa saya menginginkan nikmat orang lain hilang? Kenapa saya berat lihat nikmat dia? Astagfirullahaladzim. Ini gak berdosa, ini aman. Ada ya? Ada. Ada kayak gitu kan? Ada dia ada. kayak astagfirullahaladzim, ini salah. Nikmat yang dikasih sama dia itu dari Allah loh. Masa saya seakan-akan gak menerima semua ketetapan Tuhan? Paham tidak? Aman berarti. Aman. Oke. Ada hasad, disebut bukan hasad, cuman disebut dengan ghibto. Ghibto itu apa? Ghibto itu melihat nikmat orang,
tapi menjadikan dia termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi dorongan diri dia untuk berbuat seperti itu. Iya. Saya kasih contoh, misalnya begini. Jadi kalau seandainya lihat nikmat orang, nikmat apa? Ahli ibadah. Ya. Atau misalnya ahli sedekah. Ya. Ini kan nikmat, banyak uang dia ya. Gemar sedekah ya. Ya Allah, kalau seandainya saya punya seperti itu, saya juga ingin sedekah. Iya. Ghibtoh. Sering itu, iya. Termotivasi. Itu bagus, itu dianjurkan, tapi dalam urusan akhirat. Urusan dunia, no. Lihat kawan, Alphard ya. Andai saja aku punya Alphard. Itu dunia, itu bukan ghibtoh namanya. Kalau ghibtoh oke, tapi itu dalam urusan dunia sia-sia. Urusan akhirat dia dianjurkan. Dan ini dibolehkan, Bib, dalam dibolehkan. Agama. Oke, tapi Bib, ini terlintas sedikit di pikiran Ana, Bib. Jadi kalau misalnya contoh, ini urusan duniawi nih, Bib, ya. Keren nih dia punya mobil mewah. Bisa jalan-jalan. Tapi saya langsung intinya gini, Bib. Kalau misalnya Ana juga punya mobil mewah ini, mungkin Ana bisa pakai ini ke masjid. Bisa pakai ini ke kajian, mungkin lebih keren lagi. Itu gimana, Bib? Ini tiba-tiba terlintas di pikiran. Apa niatnya mau dipakai ke kajian? Ingin pamer sama orang. Ya. Kembali lagi dong niat. Dilihat dia niat. Bagaimana? Sedang banget mereka, Bib. Iya. Itu gantung niat gitu ya. Gitu. Jadi ternyata hasad yang diperbolehkan oleh agama, bahkan mungkin dianjurkan, Bib. Dianjurkan. Tapi terkait akhirat. Duniawi sia-sia. Iya dong, sia-sia dong. Misalnya lihat, rumahnya mewah banget. Andai saja aku punya rumah seperti ini. Tapi kalau seandainya seperti itu, andai saja aku punya rumah seperti ini, maka semua keluarga aku akan kutampung di rumah aku. Itu bisa? Bisa. Karena itu kebaikan dong, termotivasi. Tapi kalau nikmat sekali ya, tidur di mana saja boleh. Dunia sia-sia. Sama aja ya, Bib, ya. Iya, kayak gitu. Waduh. Bagus tuh, Bib, menarik itu. Karena terkadang memang ini perkara hasad iri-iri seperti ini. Iya, kadang-kadang orang nggak sadar. Iya, Bib, nggak sadar, Bib. Akhirnya hidup dia itu sempit. Karena itu memang hasad itu musuh kebahagiaan. Orang nggak akan mungkin bahagia kalau memiliki sifat hasad. Nggak mungkin bahagia. Tiap pagi bangun mikirin orang yang dihasad, orang yang dia iri. Stres hidup dia. Dunia yang begitu luas jadi sempit gara-gara hatinya yang begitu memiliki banyak penyakit, terutama penyakit hasad. Sehingga kata Nabi, al-hasadu ya'kul hasanat. Jadi hasad ini menggerogoti, memakan daripada pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Lama kelamaan pasti akan. Iya. Dan itu bahaya dalam hati. Sehingga kita punya usaha. Bagaimana cara supaya hati kita ini ketika memiliki sifat hasad, bagaimana sifat hasad itu bisa hilang. Iya. Nah, sekarang begini, Bib. Sekarang begini, kepikiran lagi nih. Kalau misalnya, kita mungkin sempat iri dengan orang. Kok dia bisa punya ini, bisa punya segalanya. Tapi kok saya ini sudah usaha, sudah sholat, sudah doa, tapi kok saya nggak dikasih. Bedanya saya dengan dia apa? Padahal saya tahu misalnya orang ini tuh biasa-biasa aja. Nah ini nih gimana, Bib? Apakah ini termasuk dosa juga kah? Atau kita menentang takdir atau gimana, Bib? Gini, jangan kita masuk kepada ranah Tuhan. Oke. Ini poin pertama. Yang kedua, apa yang kamu tidak suka di dalam kehidupanmu, peradegan yang kita sudah jalani selama ini, tapi tidak sesuai dengan harapan, ingat firman Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu tidak suka dalam hidup ini itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu suka dalam hidup ini tidak bagus buat kamu, tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu, sedangkan engkau tidak tahu. Rahasia di balik itu semua. Saya sudah usaha, ibadah saya lebih baik, dia mah pas-pasan. Kok dia dikasih nikmat? Kita kan nggak tahu di mana rahasia Allah di balik semua ini, kan kita nggak tahu. Tugas kita sangka baik. Apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Bisa jadi. Ketika Allah berikan misalnya, kita minta misalnya kekayaan. Ya Rob, kalau seandainya saya kaya. Allah tahu keadaan kita. Bisa jadi ketika Allah kasih kita kekayaan, kita sombong. Kita nggak siap. Jadi doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Itu ada beberapa penyebab.
Bisa jadi ya kita belum layak. Iya. Kan contoh yang sederhana, anak SD kelas 1 minta motor. Iya. Dikasih nggak? Bener, Bib. Nggak Nggak dikasih. Kenapa? Ya belum layak, kamu belum pantas memiliki motor. Betul. Jadi belum dikasih. Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak diberikan bukan berarti tidak sayang, tapi tidak diberikan itu sebenarnya kasih sayang dari Allah. Betul. Bahwasanya kita itu belum siap menerima itu gitu loh. Iya. Nah, jadi ternyata doa itu bisa saja Allah tidak berikan dikarenakan kita belum siap, belum layak. Bisa jadi Allah kasih karena memang kita sudah layak. Bisa jadi Allah tunda ya dengan beberapa alasan pastinya. Bisa jadi Allah tolak, Allah Ta'ala tidak menerima dikarenakan Allah akan berikan yang lebih baik. Misalnya Allah kasih kepada kita ditolak bala, musibah, ya kan? Jadi kebaikan. Atau Allah ganti yang lebih baik daripada itu, yang lebih pas untuk kehidupan kita. Dan kita nggak tahu apa yang dibalik semua rahasia takdir yang Allah sudah sembunyikan kepada kita. Kita nggak tahu. Nah, sehingga bahasa Quran itu sangat-sangat luar biasa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu, engkau tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Iya. Terhadap apa yang sudah Allah takdirkan. Masya Allah. Luar biasa pencerahan hari ini, Bib. Benar-benar memberikan banyak pelajaran, terutama buat saya, Bib. Karena kita kan sekarang kalau anak Gen Z itu, Bib, suka scroll, lihat orang lagi beluran kemana. Cuman intinya kalau kita lihat nikmat orang, yaitu masuk ke gipto aja, gipto dalam urusan akhirat. Betul. Misalnya lihat orang kaya, ya Allah kalau seandainya saya kaya, saya bantu keluarga saya yang mungkin kesusahan saat ini. Saya akan bantu kawan-kawan saya. Jadi itu sudah berikan pahala. Ada satu kisah luar biasa. Ya. Gimana, Bib? Jadi waktu itu dia cuma niat dia lewat di satu kampung, dia lihat di kampung itu sedang krisis ekonomi, krisis kelaparan. Jadi orang-orang pada lapar sekampung. Tapi dia nggak bisa bantu, dia hanya lewat kampung itu, kemudian dia lihat gunung, bukit. Dia bilang, andai saja bukit ini adalah isinya roti milik saya, maka saya akan bagikan di kampung itu. Masya. Akhirnya dia jumpa dengan satu orang dari Bani Israel, nabi dari Bani Israel. Kata nabi ini, Allah telah mengutusku kepada kamu untuk memberitahukan bahwa Allah telah berikan kepadamu pahala sebagaimana engkau memiliki roti dan engkau berikan kepada kampung itu untuk diberikan makan. Pahalanya kamu sudah dapat. Terlintas dalam hatinya seperti itu. Yang penting betul-betul niat. Nah, sehingga kita kalau yang punya harta, kita niat seperti itu. Yang nggak punya harta, ya kita niat seperti itu, kita dapat pahala. Seperti itu. Masya Allah. Nah ini, Bib, alhamdulillah saya paham. Kayaknya sudah bilang Masya Allah nanti ini ya, episode keberapa ini alhamdulillah sudah bilang Masya Allah nanti kemarin. Nah, Bib, coba, Bib, kasih satu cara simpel, Bib. Mungkin ada juga dari hadis Nabi atau dari apa, Bib. Satu cara simpel buat kita anak muda, cara buat meredam sifat-sifat penyakit hati ini. Apalagi terutama lagi di bulan Ramadan nih, Bib. Ini momentum ya. Iya, momentum bagaimana hati kita bersih. Keluar Ramadan ini hati kita semakin takwa kepada Allah. Betul. Hilang penyakit. Gini, cara meredah penyakit hasad ini, meredam penyakit hasad gini. Ada orang yang kita hasad. Biasanya ini hasad ini kan satu profesi. Hasad ini biasanya satu profesi. Jarang beda profesi. Contoh. Ustadz hasad kepada ustadz. Oh iya, ngerti, Bib. Iya, oke. Biasanya satu profesi. Jarang beda profesi. Jarang. Lebih banyak satu profesi. Kalau selama ini kan satu profesi, ya ini harus kita jaga betul. Nah, kan nggak mungkin beda profesi. Kalau beda profesi misalnya, mohon maaf, misalnya apa namanya? Misalnya ustadz, nggak mungkin iri kepada pemilik mall. Ya, betul. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena beda profesi kan? Benar. Jadi lebih banyak hasad ini adalah yang satu profesi. Sekarang cara menghilangkan hasad itu kata para ulama adalah dengan memuji orang yang kita hasad tanpa ada dia. Saya ulangi. Memuji orang yang kita iri tanpa keberadaan dia di situ. Memuji orang yang kita iri ini, Bib. Iya, tanpa keberadaan dia. Saya kasih contoh. Saya misalnya iri kepada fulan. Saya bicara kepada kamu, yang kamu juga kenal kepada fulan. Itu si fulan, Masya Allah, padahal hati saya berat. Dia orang baik.
dia hebat. Nggak ada dia. Mungkin kita kalau ada dia kita puji ya biasa aja. Ya. Karena ada dia. Coba kalau nggak ada dia. Oke? Caranya paksa puji dia. Paksa memuji dia. Jadi kita paksa diri kita untuk memuji dia tanpa ada dia. Iya. Jadi hati kita itu artinya sebenarnya tidak connect dengan apa yang kita ucapkan kan? Tidak sesuai. Tapi itu cara kata para ulama untuk menghilangkan penyakit dalam batin kita. Oke. Dan saya bilang, Masya Allah si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Kemudian ditambah, ya Rob, yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan hati saya. Yang bisa mengeluarkan hati saya seperti ini, yang buruk ini, hanya Engkau ya Allah. Bantu saya untuk keluar dari penyakit ini. Seperti itu. Masya Allah. Benar-benar, Bib. Itu paling ampuh lah insya Allah. Benar. Tapi tetap minta sama Allah agar supaya dikeluarkan penyakit hasad di dalam batin. Iya. Nah, saya ada satu kata-kata bagus nih, Bib. Kayaknya ini bagus nih ya. Udah hafal lama ini. Udah hafal lama. Bukan udah hafal lama, baru hafal. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang lagi nonton. Jadi kayaknya kekurangan dalam hidup kita ini bukan karena kita kurang bersyukur. Tapi kita kebanyakan membandingkan hidup kita dengan highlight nikmat orang lain. Ya salam. Iya. Gimana, Bib? Iya. Sudah ada peningkatan dong. Iya. Oke, Bib. Kalau gitu saya mau latihan juga biar bagaimana iri ini bisa kita rubah ke arah yang lebih baik. Insyaallah. Siap. Terima kasih ya, Bib. Sampai ketemu lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bersama saya, Nyo Murid Magang. Siap. Terima kasih.